Bab 16, Iseng menggoda. Mas, ucap Arumi gugup. Kamu ngapain? Enggak ngapa-ngapain. Terus kenapa tegang gitu wajahnya? Arumi meraba wajahnya dan menyeka keringatnya yang tiba-tiba keluar karena merasa kepergok Alfian. Gak apa-apa, emang kenapa dengan wajahku mas? Elak Arumi, padahal kini Arumi tengah menyembunyikan kegugupannya dari Alfian dan Alfian kini menikmati ekspresi Arumi entah mengapa sangat lucu baginya. Itu hidung kamu tiba-tiba jadi panjang, kamu lagi nyembunyiin sesuatu ya? Alfian menaik turunkan alisnya untuk menggoda Arumi. Sontak Arumi kembali memeriksa hidungnya dan menarik-nariknya, juga melihat ujung hidung meski tak menggunakan cermin. Seketika Alfian terbahak melihat kelakuan Arumi. Mas, kamu ngerjain aku ya? Nyebelin banget sih. Arumi meninju bahu Alfian cukup keras. Oh, sakit Arumi. Kamu kecil-kecil tenaganya kuat juga. Alfian mengusap bahunya sembari pura-pura kesakitan. Rasain, siapa suruh ngerjain? Ucap Arumi ketus. Udah sana bangun mandi, baru sholat subuh. Kata Arumi lagi. Gak mau. Mas? Enggak. Kenapa gak mau sih mas? Arumi mulai gregetan. Gimana aku mau mandi kalau kaki kamu gak mau turun dari kaki aku? Ucap Alfian tersenyum dan matanya melihat ke arah kaki Arumi yang kini masih bertengger di paha Alfian. Astagfirullah. Pekik Arumi lalu buru-buru menarik kakinya dari Alfian. Oh, karena terburu-buru menarik kakinya, membuat lutut Arumi sedikit sakit. Kamu gak apa-apa? Kini Alfian bangkit hendak memeriksa lutut Arumi dengan tak kalah panik. Mana yang sakit? Lututnya luka lagi ya? Kamu sih gak pelan-pelan, ceroboh banget. Omel Alfian. Sakit banget enggak? Tanya Alfian kini menyingkap rok Arumi untuk memeriksa lututnya. Arumi mengangguk cepat. Ya udah, tunggu di sini, aku ambil kotak obat dulu. Baru saja Alfian hendak bangkit, kini gantian Arumi yang tertawa. Arumi, kamu ngerjain aku? Kamu balas dendam? Gantian Oli? Arumi menjulurkan lidahnya lalu hendak kabur, tapi secepat mungkin Alfian menarik tangannya lalu menggelitik pinggang Arumi. Jangan mas, aduh geli, ampun mas. Arumi tertawa kegelian akibat ulah Alfian. Rasain, siapa? Nanti aku bisa kencing di celana. Arumi terus meronta-ronta karena Alfian tak juga menghentikan aksinya, sampai Arumi terjatuh ke belakang dan membuat Alfian pun menunduk mengikuti Arumi. Mas berhenti, nanti aku cium loh. Mendengar kata itu Alfian pun menghentikan aksinya lalu menatap lekat Arumi. Sementara Arumi kini masih tersengal-sengal, sibuk mengatur nafasnya. Lalu saat merasa dirinya diperhatikan Alfian dalam jarak sedekat ini, Arumi pun menjadi salah tingkah. Mas, kamu kenapa natap aku kayak gitu? Tanya Arumi gugup. Mas mandi sana, nanti keburu ketinggalan waktu subuh. Alfian tak juga bergerak dan kini menatap Arumi dengan intens. Arumi menelan ludah dengan susah payah karena mendapat tatapan dari Alfian seperti saat ini. Mas bisa geser dikit nggak? Kaki aku sakit. Bohong Arumi karena Alfian tak juga menggeser tubuhnya. Cup. Tiba-tiba saja Alfian kini menyindir Arumi sekilas. Itu hukuman buat keisengan kamu tadi yang berani nyium aku. Ucap Alfian sembari tersenyum puas. Sementara Arumi, jangan ditanya kini dia membeku di bawah Alfian. Matanya pun membola. Tak menyangka jika Alfian akan melakukan hal yang tak pernah terlintas dalam pikirannya selama ini. Selama 2 tahun menikah jangankan untuk mencium, Alfian bahkan tak pernah berkata baik kepada Arumi, jadi jangan heran jika kini Arumi bengong persis seperti orang yang tengah terlilit hutang banyak, bahkan Arumi tak menyadari saat Alfian meninggalkannya ke kamar mandi. Arumi jangan kebanyakan bengong, nanti kesambet setan. Teriak Alfian dari dalam kamar mandi. Arumi pun seketika tersadar dan kembali mengingat kejadian beberapa detik lalu dan itu sukses membuat wajahnya kini bersemu merah. Alfian pun sama dengan Arumi,
Dia buru-buru meninggalkan Arumi karena takut jika Arumi menyadari wajahnya kini yang juga merona karena Alfian pun tak menyangka jika ia akan melakukan itu kepada Arumi. Astaga! Ada apa denganku? Tanya Alfian dalam hati. Sepertinya aku sudah mulai tidak waras. Sementara itu Arumi yang kini sudah sadar, cepat-cepat turun dari tempat tidur lalu menuju lemari untuk mengambil handuk lalu segera kabur dari kamar. Rencananya Arumi akan mandi di kamar mandi bawah karena tak ingin ketinggalan waktu subuh. Tak butuh waktu lama Arumi pun kini telah selesai dan mengenakan handuk. Saat hendak memakai pakaian, Arumi baru tersadar jika ia tidak membawa pakaian saat keluar dari kamar tadi. Alhasil tinggallah ia kini kebingungan sendiri. Ingin meminta bantuan Alfian rasanya tidak mungkin karena Alfian pun pasti masih sibuk mandi. Karena meskipun ia seorang pria, Alfian akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mandi dibandingkan Arumi yang seorang wanita. Tanpa berpikir panjang Arumi pun bergegas keluar dari kamar mandi dan segera menuju kamarnya. Saat sudah dekat dengan kamar Arumi berjalan pelan sembari mendengar apakah Alfian telah keluar kamar mandi atau belum, dan membuka pintu kamar pun dengan pelan lalu mengintip keadaan kamar. Aman, ucap Arumi lega. Arumi pun bergegas masuk mumpung Alfian masih mandi, tapi baru saja beberapa langkah tiba-tiba saja Alfian keluar dari kamar mandi dengan hanya menggunakan handuk di pinggang. Arumi sontak kaget dan segera memutar tubuhnya agar tak menghadap Alfian. Arumi, kamu kenapa? Tanya Alfian pura-pura santai, meski sejujurnya ia pun sedikit canggung. Aku mau ngambil baju, tadi aku mandi lupa bawa baju. Aku kira Mas Alfian belum selesai mandi, makanya aku buru-buru masuk buat ngambil baju. Kalau mau ambil baju, ya ambil aja, kenapa mesti malu-malu gitu? Ucap Alfian kini mulai menggoda karena menyadari jika Arumi masih merasa gugup. Tapi Mas Alfian tutup mata dulu, atau nggak masuk ke kamar mandi dulu, habis itu aku bakalan ngambil baju ganti. Kenapa mesti tutup mata? Emang lagi main petak umpet? Aku malu Mas, ucap Arumi sembari mengeratkan pegangan tangannya pada handuk bagian atas dadanya. Alfian pun berjalan dengan santai ke arah lemari. Kenapa mesti malu? Kita kan pasangan halal, kata Alfian kini semakin gencar menggoda Arumi. Mas, nyebelin banget sih, gerutu Arumi mulai kesal. Alfian tersenyum sembari santai memakai baju koko juga sarung. Kamu mau berdiri di situ sampai kapan? Mau berjamaah apa sholat sendiri? Alfian kini memakai pecinya. Baiklah kalau Mas nggak keberatan, aku juga nggak masalah pakai baju di depan Mas. Kita kan memang pasangan halal, ucap Arumi menantang lalu berjalan ke arah lemari yang di sana masih ada Alfian yang baru saja akan menutup lemarinya. Meski gugup, tapi Arumi mencoba untuk setenang mungkin agar tak terlihat gugup oleh Alfian yang sejak tadi menggodanya. Sumpah demi apapun, awalnya Alfian hanya iseng menggoda Arumi, tapi kini Arumi benar-benar berhasil membuat Alfian terhipnotis sempurna. Selama 2 tahun menikah, Alfian sama sekali tak pernah melihat Arumi dengan penampilan seperti saat ini, hanya memakai handuk dengan rambut panjangnya yang masih setengah basah. Alfian bahkan baru menyadari jika ternyata Arumi memiliki kulit seputih susu. Makhluk ciptaan Tuhan yang nyaris sempurna, dialah Arumi. Selama ini Alfian melihat Arumi biasa-biasa saja, tapi nyatanya kali ini Arumi benar-benar lain dari biasanya, dan jujur penampilan Arumi kali ini membuat pikiran Alfian menjadi liar kemana-mana, dan sialnya berefek kepada sesuatu di bawah sana yang tiba-tiba saja terbangun dan tak bisa dikendalikan. Jantungnya pun kian bertalu saat keindahan tubuh Arumi jelas dapat ia lihat meski tak seluruhnya. Bahkan matanya kini tak bisa berpaling dari Arumi meski ia sudah berusaha kuat untuk memalingkan wajahnya. Mas, kenapa kamu bengong? Aku udah siap nih buat sholat berjamaah. Seketika Alfian tersadar. Aku tiba-tiba sakit perut Arumi, aku harus ke kamar mandi lagi. Kamu duluan sholat aja, gak usah nunggu aku. Alfian memegang perutnya lalu berlari ke arah kamar mandi setelah menaruh pecinya di atas kasur. Arumi mengerutkan keningnya heran. Perasaan tadi nggak kenapa-kenapa, kenapa tiba-tiba bisa sakit perut? Gumam Arumi heran. Karena tak ingin tertinggal waktu subuh, akhirnya Arumi pun melaksanakan sholat sendirian.
dan saat selesai Alfian pun masih belum keluar dari kamar mandi, membuat Arumi sedikit khawatir. Setelah melepas atribut sholatnya, Arumi pun berjalan menuju ke kamar mandi, lalu mengetuknya perlahan. "Mas, kamu baik-baik aja kan? Kenapa lama banget di kamar mandi?" Mas Alfian," panggil Arumi. "Kamu butuh sesuatu nggak?" "Enggak, aku nggak butuh apa-apa," balas Alfian. "Kamu beneran nggak apa-apa, Mas? Aku khawatir." "Astaga Arumi, kamu benar-benar bisa membuatku gila," gerutu Alfian lalu mengacak frustasi rambutnya. "Udah, kamu siapin sarapan aja, aku masih lama di kamar mandinya," teriak Alfian. "Ya udah, aku turun ya Mas, kalau ada apa-apa kamu teriak aja ya." "Iya." Setelah Arumi keluar dari kamar, Alfian pun buru-buru untuk mandi dan mengguyur kepalanya dengan air dingin untuk menghilangkan hawa panas yang kini menjalar di tubuhnya, dan juga sukses menyiksanya. "Sial!" umpat Alfian. "Kenapa dia tiba-tiba terlihat sangat cantik hari ini? Harusnya tadi aku tidak menggodanya. Harusnya aku mendengar perkataannya untuk tutup mata. Ah, dasar sial!" Alfian terus menggerutu sembari terus mengguyur kepalanya dengan air agar otaknya menjadi jernih. "Dasar Arumi menyebalkan.